Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam bahagia dan pastinya kita harus tetap semangat untuk menyongsong kehidupan ini. Baik para pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di akun kami Sinar Alpukat LCM dari Dukuh Bejen RT 01 RW 03 Desa Karangpoh Kecamatan Karangdek Kabupaten pastinya Boyolali Metal. Baik para pemirsa, sebelum kami menyampaikan edukasi tentang kegiatan hari ini, yuk sajak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa mempertemukan pada kesempatan pagi yang terakhir ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Serta tak lupa selawat berserta salam semoga kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, syafaat dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa, kita berjumpa kembali, bertemu kembali di kebun alpukat Siyahat. Ya, sudah kita tanam 51 pohon alpukat ya. Pastinya kita akan merubah, maksudnya polanya kita rubah karena awalnya ini persawahan ya. Kita sebagian persawahan, sebagian kebun biasa, dan ini di persawahan ini, di sini persawahan ini ya. Sawah digaleng-galengan, ditanamin singkong. Waktu awalnya nanti pun kita akan hilangkan semuanya. Tapi ya nunggu apa? Nunggu biar panen dulu singkongnya. Karena apa? Pertumbuhan alpukat ketika masa tanam belum begitu tanaman tinggi, belum begitu mengganggu. Yang pasti mereka harus penuh dulu dengan sinar matahari dulu. Selama tidak mengganggu sinar matahari nggak apa-apa gitu. Tidak mengganggu kita sikat gitu saudara-saudara. Baik pemirsa, kita hari ini akan menyampaikan edukasi. Pagi hari ini kita sudah ada 9 tanaman yang kita rubah posisi tanamnya, cara tanamnya beserta dalamnya ya. Ternyata sudah kita instruksikan pada pekerja kami. Nggak tahu kenapa ya. Ya agak kecewa juga pagi ini, saya agak kecewa karena tidak sesuai dengan instruksi kami. Instruksi kami itu berdasarkan pengalaman dari kami. Kan? Ambil contoh seperti ini, saudara-saudara ya. Nih, ini sudah disampaikan bahwa terus menghadap ke wetan, ke timur ya. Ini nih, ini yang namanya ke wetan. Karena apa? Ketika matahari pagi sangat sehat sekali kan gitu. Tujuannya itu, ini maksudnya malah cenderung ngalor ke kulon lah gitu. Jadi karena matahari di sebelah sini kan nggak lucu loh gitu. Harapan kami ketika tarik matahari yang melengkung sebenarnya akan ketarik ya, dia akan secara alami dia akan ketarik, nah, akan ketarik dan akan jadi lempeng lagi gitu. Tapi ketika madepnya ke sini, yang tadi ini malah tambah ke sini nantinya. Satu, yang kedua penanaman awal. Jadi sudah kita sampaikan bahwa lubang tanam kami itu 1 meter, kedalaman 60 cm. Di bawah sendiri sudah kita kasih daun bambu. Yang pastinya hari ini tidak bahas daun bambunya. Setelah lapisan pertama itu daun bambu, lapisan kedua kita kasih tanah yang pertama tadi kita ngegali. Jadi kalau diestimasi itu daun bambu ketebalan sekitar 10 cm. Terus lapisan tanah yang pertama tadi ya sekitar hampir 15-an cm. Artinya dari 60 cm itu masih ada spare, sisa los tanah kosong itu. Berarti 45 cm lebih kan gitu, 45 cm lah, 45 cm. Nah setelah lapisan tanah tadi kita tuang, kita taruh di dalam, kami itu selalu dikasih ke kohe kambing gitu kan. Kohe kambing yang sudah difermentasi, pastinya kita taruh di bawah. Tujuannya apa? Salah satu tujuan kita taruh di bawah sendiri, dia akan memperkuat perakaran gitu kan. Jadi kalau dulu zaman sekolah ada pepatah, ada gula, ada semut. Jadi ketika di bawah itu ada nutrisi, ada makanan, dimanapun ada makanan, kita berupaya, manusia normal itu berupaya untuk mengejar itu makanan, mengejar itu nutrisi, mengejar itu rezeki. Itu sama halnya seperti ini. Jadi ketika ditanam di bawah sendiri itu, lapisan yang ketiga itu ada kohe kambing, secara otomatis perakaran akan ke bawah gitu loh. Perakaran akan ke bawah dan itu akan menjadi penguat dalam perakaran gitu. Kenapa? Kan lahan kami itu lahan kosong ya, jadi anginnya kencang sekali, jadi akarnya memang harus kuat gitu. Tapi saya curiga kan gitu, kenapa kok baru ada gerimis kemarin hujan tapi nggak kencang banget lah kok indelnya atau kayak kambingnya itu naik ke atas. Setelah kita bongkar, beberapa kita bongkar, ternyata kuahnya mesti campur aduk kan, aduh ya Allah. Jadi di atas ini ada lokasi. Sini ada 29 pohon. Pagi ini kita udah bongkar 9, coba bayangin. Bongkar 9 untuk memposisikan ini menghadap ke timur gitu. Terus
solusinya seperti apa nanti ketika tanaman itu kohenya diadu sama tanah gitu kan. Emang itu bagus untuk sesaat, itu bagus, tapi perakaran kita nggak ada yang ke bawah, lama ke bawahnya, nggak kuat gitu. Kecuali memang kalau ini tuh taruhnya di polybag dan terbaik, oke lah, karena memang ruang lingkupnya, sekupnya hanya segitu, diaduk ke tanah oke, nggak masalah. Tapi ketika di lahan harus di bawah gitu, sebagai penguat perakaran gitu loh. Ini kita buktikan lagi ya, kita buktikan lagi, itu kita bongkar. Panggil betul Pak Yani, kering ya, betul. Dia lali loh. Nah, tuh saudara, tuh lihatin Mbak Bun nih, sudah curiga gitu kan. Nah, tuh indel di atas gitu kan, fungsi nggak? Ya fungsi lah, namanya indel, tapi fungsinya nggak begitu maksimal. Ada beberapa fungsi, salah satu fungsi sudah terlewatkan gitu loh. Fungsi yang mana? Penguat akar di bawah. Kalau hanya untuk perakaran di atas mah gampang ya toh. Ketika nanti dalam penanaman ini nanti kita kita kasih POC kohe kambing ataupun kohe kambing yang masih gelindingan, yang masih difermentasi, taruh di situ, digali secangkul, ya dia akan nyari. Itu untuk ngelebarin akar tuh gampang lah, insya Allah gampang. Tapi yang ke bawah dulu harus kuat. Tujuan kami seperti itu. Tapi ini indelnya di atas gitu kan, tuh. Aduh, kalau begini ini gimana ini? Ini yang ke-10 nih saya bongkar nih. So dari setengah 6 pagi dari sini. Tuh kan, indel di atas gitu. Sementara nutrisi itu di bawah, biar akar itu nyari ke bawah, biar terangsang ke bawah gitu kan. Karena pengalaman kami ya toh, kalau kita tanam di bawah dia kuat, bukan di atas seperti ini gitu kan. Tuh kan, jadi penanaman awalnya itu kurang tepat lah. Tuh kan, indel semua isinya tuh. Ini Mbak Bun. Ya kan, indel gitu. Saya yakin sih kalau indelnya sih aman. Kita yakin, sudah kita fermentasi sudah lama, ada hampir 5 bulan. Kita yakin. Tapi fungsinya bukan hanya buat nutrisi doang, bukan, tapi sebagai penguat juga. Biar merangsang akar itu turun ke bawah gitu loh. Nah, begini kan ya Allah. Melebarkan akar, memang akarnya itu cenderung naik sebenarnya dia. Nah itu naiknya akar itu kenapa? Karena nyari nutrisi. Naiknya akar itu nyari nutrisi. Jadi turunnya akar pun akan nyari nutrisi juga gitu. Ini sehat perakaran kita nih. Semoga nggak stres ya. Ini sudah 4 hari kita tanam. Lihat ini akar-akar sehat ya. Akar sehat ya. Udah 4 hari kita tanam. Ya, agak rusak juga itunya media awalnya. Ya, jangan lupa ya harus lurus dan menghadapnya ke timur ya saudara. Kita timun dulu ya, kita timun dulu. Nanti solusinya seperti apa ya, ketika ini sudah tumbuh pastinya nanti kita ketika pemupukan kompos yang kedua kita agak cenderung agak ke dalam dikit, agak ke dalam, yang biasanya kita hanya 15 cm mungkin secangkul itulah. Nah kita agak dalemin biar perakarannya kuat gitu kan. Udah balik udah di atas nih, nanti kalau kena hujan udah hilang aja ini. Indelnya udah hilang nanti ketika kena hujan. Itu yang bikin kami contoh seperti ini nih ya. Seperti ini nih, Pak Yani lihat ini. Nah, contoh ini kan baru kita kena gerimis kita gerimis sekali aja ya, karena nggak tepat cara penanaman awalnya, yang pupuknya itu aturan di bawah, ini kohe kambingnya aturan di bawah, sehingga ketika diaduk ya, dalam penanaman diaduk nggak ada yang di atas gitu kan. Jadi seperti ini gitu loh, kena gerimis sekali saja tanahnya hilang, indelnya di sini di atas ini nih, lihat ini tuh, nggak begitu maksimal fungsinya. Ya fungsi tapi nggak maksimal. Tujuan kami untuk indel pupuk dasar itu bukan hanya sebatas sebagai pemupukan aja, tapi nanti sebagai penguat akar gitu ya, penguat akar.
Jadi ketika ada pupuk di bawah secara otomatis, dia akar akan nyari ke bawah, jadi menjadi penguat alpukat. Dari kami, Purwanto Sinar Irvin, Sinar Alpukat LCM di Kebun Siadat, di Gogecen RT 01 RW 03 Desa Karambah, Kecamatan Karangdi, Kabupaten pastinya Boyolali Metal. Kami undur diri, maaf nih agak terbawa suasana ya, terbawa suasana gitu. Mohon maaf lahir dan batin. Kami undur diri, jangan lupa bantu kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa loncengnya ditekan supaya mendapatkan notifikasi dari kami setiap saat tentang perkembangan alpukat. Itu yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar Alpukat LCM tetap semangat.